Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Naila Husna dengan NIM 2023-31231. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan ketiga saya, mata kuliah pembelajaran mesin. Pertama, kita akan menjelaskan tentang laporan teorinya. Yang pertama, tujuan clustering Cummins dan aglomeratif. Tujuan utama dari teknik clustering dalam unsupervised learning adalah untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau cluster berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label atau kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari teknik clustering dalam unsupervised learning. Yang pertama, menemukan struktur tersembunyi dalam data. Clustering membantu dalam mengungkap pola alami atau struktur internal yang tidak terlihat secara langsung. Selanjutnya, mengelompokkan objek yang mirip ke dalam satu grup atau cluster. Data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, sedangkan antar cluster berbeda secara signifikan. Selanjutnya ada menyederhanakan dan memahami data berukuran besar. Dengan mengelompokkan data, kita dapat lebih mudah memahami variasi dalam dataset dan menemukan hubungan antar data. Dan yang terakhir, membantu proses analisis lebih lanjut. Cluster dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan, deteksi anomali, reduksi kompleksitas, atau sebagai langkah awal sebelum algoritma lain, misalnya seperti klasifikasi atau rekomendasi. Lalu yang B, perbedaan Cummins dan agglomerative clustering. Yang pertama kita ke Cummins dulu. Cummins itu dia dapat mengelompokkan data dengan membagi dataset menjadi K-cluster yang sudah ditentukan jumlahnya di awal. Selain itu, Cummins juga berbasis iterasi yang meminimalkan jarak antara data dan centroid cluster. Lalu, sedangkan aglomeratif ini membentuk klaster secara bertahap dengan cara bottom up dari individu ke klaster besar. Selain itu, dia juga tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal. Jumlah klaster bisa dipilih belakangan dengan memotong dendrogram. Yang C, bagaimana cara algoritma Cummins dan agglomerative clustering membentuk klaster? Pertama kita ke Cummins dulu. Cara membentuk klasternya yang pertama, tentukan dulu jumlah klaster K-nya. Selanjutnya, kita harus menginisialisasi centroid secara random ataupun menggunakan metode lain. Lalu yang ketiga, setiap data dihitung jaraknya ke setiap centroid dan dimasukkan ke dalam klaster terdekat. Lalu yang keempat, kita harus menghitung ulang posisi centroid berdasarkan rata-rata titik dalam klaster. Dan yang terakhir, ulangi langkah 3 dan 4 hingga centroid stabil. Hasil akhir yang terbentuk adalah pembagian data menjadi K-cluster dengan centroid tertentu. Selanjutnya, agglomerative clustering. Cara membentuk klasternya itu yang pertama, anggap setiap data sebagai satu klaster individual, lalu hitung jarak antar semua klaster. Yang ketiga, gabungkan dua klaster yang paling mirip ataupun yang paling dekat. Yang keempat, perbarui jarak antar klaster berdasarkan single link, complete link, average link, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ulangi proses hingga hanya satu klaster besar. Hasil akhir yang terbentuk adalah dendrogram. Jumlah klaster bisa dipilih dengan memotong struktur hierarki. Yang kedua, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari masing-masing algoritma. Kelebihan dari Cummins yang pertama, mudah diimplementasikan dan diinterpretasikan. Tersedia di berbagai library seperti Python dan R tanpa parameter rumit selain jumlah klaster K. Dapat menangani volume data besar dengan baik dan mudah menyesuaikan diri pada data yang terus bertambah. Sangat sesuai digunakan dalam proses analisis secara langsung ataupun real time. Dan yang terakhir, kelebihan dari algoritma Cummins yaitu efektif memisahkan kelompok data dengan varian tinggi dan dapat menghasilkan klaster yang stabil pada data yang tidak berubah secara signifikan. Algoritma Cummins juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yang pertama, memerlukan penentuan jumlah klaster K secara manual sebelumnya, sering menggunakan metode seperti L-Blow, metode yang subjektif. Selanjutnya, sensitif terhadap inisialisasi centroid awal secara acak dan juga berpotensi terjebak pada optimal lokal bukan global. Dan yang terakhir, hanya cocok untuk klaster berbentuk bulat dan ukuran seragam. Kurang efektif pada data dengan bentuk yang tidak beraturan ataupun noise tinggi.
Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan algoritma agglomerative clustering. Kelebihannya itu yang pertama, menghasilkan struktur hierarki yang menggambarkan hubungan antar klaster secara intuitif, memudahkan visualisasi dan interpretasi pola data. Selanjutnya, agglomerative clustering tidak perlu menentukan jumlah klaster K secara manual sebelumnya, sehingga cocok untuk eksplorasi data tanpa asumsi awal. Mendukung berbagai kriteria penggabungan seperti single, complete, atau average linkage, serta metrik darat yang beragam untuk adaptasi pada jenis data berbeda. Agglomerative clustering juga memiliki kekurangan, yaitu menghabiskan sumber daya komputasi yang besar dengan tingkat kompleksitas O(n) kuadrat ke atas, sehingga kurang optimal saat diproses pada dataset skala besar yang berisi ribuan sampel data. Ya, selanjutnya, sangat sensitif terhadap outlier atau noise, yang dapat membelokkan proses penggabungan klaster dan menghasilkan hierarki yang tidak akurat. Dan yang terakhir, interpretasi hasil hierarki bersifat subjektif, bergantung pada pemilihan cutoff dendrogram yang memerlukan penilaian manual. Selanjutnya, kita akan masuk ke laporan praktikumnya. Yang pertama, kita harus mengimport library. Bagian import library ini merupakan tahap persiapan awal yang memuat semua tools dan package Python yang diperlukan untuk melakukan analisis clustering lengkap pada data sosioekonomi Indonesia. Berikut penjelasan dari masing-masing library. Pandas dan NumPy berfungsi untuk membaca Excel, cleaning data, dan juga menghitung data statistik cluster. Selanjutnya ada Matplotlib, Seaborn, lalu juga ada Matplotlib Inline berfungsi untuk visualisasi seperti LBLOW, heatmap, scatter, PCA, dan juga dendrogram. Selanjutnya ada standard scalar berfungsi untuk normalisasi data agar skala seragam. Lalu ada K-means dan agglomerative clustering yang dimana mereka merupakan algoritma clustering utama. Selanjutnya ada PCA berfungsi untuk reduksi dimensi 5 fitur dalam 2 dimensi untuk visualisasi. Lalu ada silhouette_score berfungsi untuk evaluasi kualitas cluster. Lalu ada dendrogram dan linkage berfungsi untuk visualisasi hierarki aglomeratif. Dan yang terakhir ada warning.filter_warning berfungsi untuk membersihkan output warning. Selanjutnya ada set style untuk visualisasi. Set style sendiri berfungsi untuk mengatur tampilan visualisasi agar lebih profesional dan mudah dibaca. plt.style.use berfungsi untuk mengaktifkan tema modern dengan background abu-abu muda, grid lines halus, dan font yang jelas, menghasilkan plot berkualitas jurnal ilmiah. Lalu ada snf.set_palette dalam kurung HUS berfungsi untuk menetapkan palet warna HUSL yang menghasilkan warna-warna terpisah jelas untuk setiap klaster pada scatter plot PCA, memudahkan pembedaian hasil K-means dan agglomerative clustering secara visual. Yang pertama, proses pengumpulan dan pembersihan data. Pengumpulan data. Dataset yang saya gunakan, saya dapatkan dari Kaggle. Berikut link tautan sumber data yang saya gunakan. Dataset ini berisi 514 baris data dan 7 kolom yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi dari berbagai provinsi atau kota. Di dalamnya terdapat sejumlah indikator penting seperti presentasi penduduk miskin, produk domestik regional bruto atau PDRB, lalu ada angka harapan hidup rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita. Variabel-variabel ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di setiap daerah. Selain itu, informasi mengenai nama provinsi dan wilayah kota atau kabupaten turut membantu dalam melakukan analisis perbandingan antar wilayah. Secara keseluruhan, dataset ini sangat relevan untuk penelitian atau analisis berbasis data yang berkaitan dengan pembangunan sosial, ketimpangan daerah, maupun klasterisasi wilayah berdasarkan indikator kesejahteraan. Selanjutnya kita masuk ke pembersihan data. Kode ini merupakan tahap awal pemuatan
dan inspeksi dataset. df sama dengan pd.read_excel berfungsi untuk membaca file Excel yang sudah saya masukkan. Saya beri nama data_sosial.xlsx menjadi data frame pandas yang berisi data sosioekonomi Indonesia tahun 2021 dengan kolom seperti presentasi kemiskinan, GDP regional, harapan hidup, waktu sekolah rata-rata, dan pengeluaran per kapita. Selanjutnya ada print f dataset shape. Ini berfungsi untuk menampilkan dimensi dataset jumlah baris kali kolom, misalnya 514,7 yang berarti 514,7 yang berarti 514 kabupaten atau kota dan 7 kolom. Selanjutnya ada print kolom dataset. Ini berfungsi untuk mencetak daftar nama kolom untuk verifikasi. Lalu yang terakhir ada print info dataset, berfungsi untuk memberikan ringkasan lengkap termasuk tipe data, jumlah non-null values, dan ukuran memori, memastikan data terbaca dengan benar sebelum processing clustering. Berikut adalah hasil running dari kode berikut. Di sini terdapat kolom dan baris, lalu ada dataset apa saja yang ada di dalam data tersebut, dan tipe datanya sebagai berikut. Lalu, hapus kolom non-numerik kecuali Prop Finance dan Cititrack untuk referensi. Kode ini secara otomatis mendeteksi dan memilih kolom numerik untuk analisis clustering. Look for call in df.columns berfungsi untuk memeriksa setiap kolom dataset, menambahkan ke numeric underscore calls jika tipe datanya numerik, seperti integer 64, float 64, integer 23, float 23, melalui kondisi df call.dtype in bla bla bla. Kondisi tambahan seperti elif call.lower ini berfungsi untuk menangkap kolom dengan nama spesifik sosioekonomi. Ada per percentage, ada range DP, left exp, average school time, dan exp per cup. Meskipun ada masalah tipe data. Print f numerik kolom terdeteksi, numeric calls berfungsi untuk menampilkan daftar kolom yang terpilih, dan yang terakhir, df_numerik sama dengan df_numericals.copy membuat subset data frame hanya berisi 5 fitur numerik utama, siap untuk scaling dan clustering, menghilangkan kolom kategorikal seperti nama provinsi atau kabupaten yang tidak relevan untuk algoritma Cummins dan aglomeratif. Selanjutnya ada penanganan missing values. Kode ini bertujuan untuk mendeteksi dan menangani data yang hilang atau missing value dalam fitur numerik yang sudah dipilih. Print missing value sebelum cleaning, dan print df numeric is null sum berfungsi untuk menampilkan jumlah nilai kosong untuk masing-masing kolom, sehingga memperlihatkan fitur yang memiliki data hilang. df_numeric sama dengan df_numeric drop. Nah, fungsi untuk menghapus seluruh baris yang mengandung nilai kosong agar data yang diproses bersih tanpa missing value. Lalu ada print missing value setelah cleaning, berfungsi untuk memastikan tidak ada lagi data kosong setelah pembersihan. Dan yang terakhir, print final dataset shape menunjukkan ukuran dataset bersih yang siap digunakan untuk proses clustering berikutnya. Langkah ini penting agar algoritma clustering tidak error atau bias akibat data yang tidak lengkap. Berdasarkan hasil runningnya didapatkan hasil seperti ini. Final dataset shape-nya 514,5 yang dimana yang tadinya kolomnya 7 sekarang berubah jadi 5 karena sudah melakukan cleaning data. Lalu kita masuk ke tidak ada kategorical variable numerik langsung scaling. Kode ini melakukan normalisasi data agar semua fitur memiliki skala yang sama. Scalar sama dengan standard scalar berfungsi untuk membuat objek scalar yang akan menstandarisasi data ke distribusi normal dengan min sama dengan 0 dan standar deviasinya 1. X_scale sama dengan scale-Dorfit transform berfungsi untuk menghitung parameter scaling, min dan std setiap kolom sehingga
mengaplikasikannya pada df_numerik. Mengubah nilai mentah seperti kemiskinan 0–30% dan GDP ribuan sampai jutaan menjadi nilai z-score yang sebanding. Dan yang terakhir, print data berhasil di-scale berfungsi untuk menginformasikan bahwa seluruh proses scaling itu selesai. Langkah krusial ini mencegah fitur dengan nilai besar seperti GDP, mendominasi clustering, memastikan Commons dan aglomeratif mempertimbangkan semua variabel sosioekonomi secara adil. Yang kedua, kita masuk exploratory data analysis. Yang pertama ada ringkasan statistik. Kode print, statistik, dan juga numeric describe berfungsi untuk menampilkan ringkasan statistik lengkap dari 5 fitur numerik sosioekonomi. Fungsi describe adalah untuk menghasilkan tabel yang berisi count, jumlah data, mean, rata-rata STD, standar deviasi, mean, minimal, 25%, Q1, 50%, median, dan 75% Q3, dan max untuk setiap kolom, seperti per people, percentage, range, GDP, dan lain-lain. Output ini memberikan gambaran distribusi data sebelum clustering tingkat kemiskinan rata-rata nasional, variasi GDP antar kabupaten, dan rentang harapan hidup. Statistik ini penting untuk memahami karakteristik data Indonesia secara keseluruhan dan sebagai baseline pembanding dengan rata-rata per cluster nantinya. Berikut adalah hasil running dari kode ini. Ringkasan statistik. Yang dimana akan menampilkan 5 kolom yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Lalu di sini ada visualisasi distribusi. Kode ini membuat matriks histogram untuk memvisualisasikan distribusi 5 fitur numerik sosioekonomi. V-axis sama dengan plt.subplot ini berfungsi untuk membuat grid 2x3 subplot. 6 panel meski hanya memakai 5 karena kita menggunakan 5 kolom. Lalu ada akses sama dengan akses to travel. Berfungsi untuk mengubah array 2 dimensi menjadi 1 dimensi agar mudah di loop. Loop for IDX enumerate numeric underscore calls berfungsi untuk membuat histogram untuk setiap kolom dengan akses IDX.list df underscore numeric call. Bin sama dengan 20, alpha 0,7, inch color black menggunakan 20 bin, transparansi 70%, dan tepi hitam agar lebih jelas. Set title, set X label, dan set Y label berfungsi untuk memberi label informatif. Lalu ada plt title layout berfungsi untuk mengoptimalkan spacing antar subplot. Dan yang terakhir ada plt.show berfungsi untuk menampilkan grafik. Visualisasi ini mengungkap skewness distribusi. Misalnya ada GDP right skewed karena Jakarta, multimodality atau outlier sebelum clustering. Berikut adalah hasil gambaran visualisasi dari 5 kolom yang sudah kita sebutkan di awal. Ada per people, percentage, ada range GDP, ada life EXP, ada average school time, dan EXP per cup. Lalu kita masuk ke heatmap korelasi. Kode ini membuat visualisasi matriks korelasi antara 5 fitur numerik sosioekonomi. plt.figure fix size 10,8 berfungsi untuk membuat kanvas 10,8 inch. Korelasi matriks sama dengan df_numeric.core berfungsi untuk menghitung koefisien korelasi person antar semua pasangan fitur. Nilainya mulai dari -1 hingga +1. SNS.heatmap correlation matrix berfungsi untuk membuat heatmap dengan not true, tampilan angka korelasi, CMAP, cool merah positif, biru negatif,
Center 0 di tengah skala warna, square true, sel persegi, dan line width 0,5 garis pemisah tipis. plt.title heatmap fitur numerik berfungsi untuk memberi judul. plt.title_layout berfungsi untuk optimasi layout, dan yang terakhir, plt.show berfungsi untuk menampilkan hasil visualisasi. Heatmap ini mengungkap hubungan antar variabel seperti korelasi negatif kemiskinan, GDP atau positif pendidikan, hingga pengeluaran, membantu interpretasi clustering. Berikut adalah hasil visualisasi heatmap korelasi fitur numerik. Lalu yang ketiga ada pembuatan model cluster, K-means, Elbow method untuk optimal K. Kode ini menghitung metrik evaluasi untuk menentukan jumlah cluster optimal K pada K-means. Inertias dan Silhouette score berfungsi untuk menyimpan hasil metrik K-range 2,11 menguji K dengan dari 2 hingga 10 cluster. Loop for K in K-range berfungsi untuk membuat model K-means dengan K-means n_cluster sama dengan K random state 42, n_init sama dengan 10, random state 42 hasil reproduktif, n_init 10 inisialisasi centroid berbeda. Lalu ada K-means.fit x_scale berfungsi untuk melatih model pada data yang sudah di-scale. Lalu ada inertias.append K-means.inertia berfungsi untuk menyimpan inertia jumlah kuadrat jarak ke centroid. Semakin kecil maka semakin kompak clusternya. Lalu yang terakhir ada Silhouette_scale.append Silhouette_scale x_scale K-means.labels_. Berfungsi untuk menghitung Silhouette score 0-1, mengukur seberapa baik pemisah cluster. Hasil digunakan untuk plot Elbow method yang menunjukkan siku optimal K. Lalu ada plot Elbow method. Fix AX1, AX2 sama dengan plt.subplot 1,2, fix size 15,5. Berfungsi untuk membuat dua subplot berdampingan, 15,5 inch. Plot kiri AX1.plot K-range inertias berfungsi untuk menampilkan elbow method dengan garis biru titik lingkaran plus garis, di mana siku penurunan tajam berhenti menunjukkan K optimal. AX1.setXlabel jumlah clusteran, set label inertia, dan set title elbow method K-means berfungsi untuk memberi label. Lalu ada plot kanan AX2.plot K-range Silhouette scores row berfungsi untuk menampilkan Silhouette score dengan garis merah, di mana puncak tertinggi menunjukkan K terbaik. Lalu ada AX2.grid_true berfungsi untuk menambah grid lines. Dan yang terakhir plt.type_layout dan juga plt.show berfungsi untuk optimasi tampilan. Kombinasi kedua plot membantu memilih K sama dengan 3 secara objektif untuk data sosioekonomi Indonesia. Berikut adalah hasil dari kode berikut. Hasil visualisasinya Elbow method K-means dan juga Silhouette score versus K. Lalu di sini ada optimal K sama dengan 3 dari Elbow plus Silhouette. Kode ini melatih model K-means final dengan jumlah cluster optimal. Optimal underscore K sama dengan 3 menetapkan K sama dengan 3 berdasarkan Elbow method dan Silhouette score tertinggi. K-means final sama dengan K-means underscore cluster optima underscore K random state sama dengan 42 n underscore init sama dengan 10 berfungsi untuk membuat model final dengan 3 cluster. Set acak tetap untuk reproduktif dan 10 inisialisasi sentra terbaik. K-means underscore labels sama dengan K-means_final.fit_predict xscale berfungsi untuk melatih model pada data scale dan mengembalikan label cluster 0, 1, 2 untuk setiap kabupaten atau kota. K-means_silhouette sama dengan Silhouette_score
X_scale K-means underscore labels berfungsi untuk menghitung silhouette score final, misalnya 0,42 untuk evaluasi kualitas. Dan yang terakhir, print optimal, optimalka, dan print K-means silhouette score berfungsi untuk menampilkan hasil, mengonfirmasi model siap untuk visualisasi dan perbandingan dengan agglomerative clustering. Selanjutnya kita masuk ke agglomerative clustering. Gerakan K optimal yang sama. K ini melatih model agglomerative clustering dengan jumlah cluster yang sama, yaitu optimal K sama dengan 3. Menggunakan metode linkage atau WARD yang meminimalkan varians dalam cluster saat penggabungan. Agglo sama dengan agglomerative clustering, N underscore cluster sama dengan optimal underscore K, linkage sama dengan WARD. Berfungsi untuk membuat model hierarki bottom up untuk 3 cluster. Aglo underscore label sama dengan aglo.fit underscore predict x underscore scale berfungsi untuk melatih model pada data scale dan menghasilkan label scalar dan menghasilkan label cluster untuk setiap data. Lalu ada aglo silhouette sama dengan silhouette underscore score x underscore scale aglo underscore labels berfungsi untuk menghitung silhouette score model yang memberikan ukuran seberapa baik cluster terpisah dan kompak, misalnya 0,45. Yang terakhir, print agglomerative silhouette score berfungsi untuk menampilkan nilai ini yang digunakan sebagai dasar perbandingan kualitas cluster antar agglomerative dan K-means. Selanjutnya kita masuk ke dendrogram. Kode ini membuat dendrogram untuk memvisualisasikan proses hierarki agglomeratif clustering. plt.figure fix size 12,6 berfungsi untuk membuat kanvas 12,6 inch. Linkage sama dengan linkage x underscore scale WARD berfungsi untuk menghitung matriks linkage menggunakan metode WARD pada data scale yang mencatat jarak penggabungan setiap pasangan cluster. Dendrogram linkage truncated underscore mode level P sama dengan 3 berfungsi untuk menggambar pohon hierarki dengan truncated underscore mode level P sama dengan 3 menyederhanakan tampilan hanya 3 level teratas agar tidak overcrowd untuk 500 plus data points. plt.title Dendrogram agglomerative clustering optimalka berfungsi untuk memberi judul dengan K optimal. plt.xlabel sample index dan plt.ilabel distance berfungsi untuk memberi label sumbu. Dendrogram ini mengonfirmasi secara visual bahwa K sama dengan 3 adalah pembagian alami, di mana garis horizontal memotong 3 cabang utama. Berikut adalah visualisasi dari dendrogram agglomerative clustering optimal K sama dengan 3. Lalu kita masuk ke visualisasi hasil clustering dengan PCA. Kode ini mengurangi dimensi data dari 5 fitur dengan menjadi 2 komponen utama agar dapat divisualisasikan dalam 2 dimensi. PCA sama dengan PCA N underscore komponen 92 berfungsi untuk membuat objek PCA yang akan mengekstrak 2 komponen utama yang paling menangkap variasi data. X underscore PCA sama dengan PCA.fit underscore transform X underscore scale berfungsi untuk melatih PCA pada data scale dan mengubahnya menjadi koordinat 2 dimensi baru. PC1, PC2 yang mempertahankan 70-90% informasi asli. Dan terakhir ada fig AX1, AX2 sama dengan plt.subplot 1,2 fix size 16,6 berfungsi untuk membuat 2 subplot berdampingan 16,6 inch untuk membandingkan visualisasi hasil K-means kiri dan agglomerative clustering kanan pada ruang 2 dimensi yang sama, memungkinkan perbandingan langsung pemisahan cluster antar algoritma. Lalu kita masuk ke visualisasi K-means dan agglomerative.
Lalu kita masuk ke visualisasi Kamis dan aglomeratif. Kode ini membuat scatter plot hasil Kamis clustering pada ruang dua dimensi PCA. AX1.scatter, X underscore PCA, X underscore PCA, Kamis label CMap Viridis alpha 0,7 S sama dengan 50 berfungsi untuk memplot setiap kabupaten atau kota sebagai titik dengan koordinat PC1, X, dan PC2Y diwarnai berdasarkan label cluster Kamis. Menggunakan color map Viridis hijau, kuning, ungu, transparansinya 70% dan ukuran titik 50 pixel. AX1.set underscore X label FPC1 PCA explain underscore variance underscore ratio 1% var berfungsi untuk memberi label sumbu X dengan presentasi variance yang dijelaskan PC1. Misal PC1 65,2% var. AX.set underscore Y label sama dengan PC2 AX1.set underscore title berfungsi untuk memberi judul. AX1.grid true alpha 0,3 berfungsi untuk menambah grid transparan. Plot ini menunjukkan pemisahan visual tiga cluster Kamin secara intuitif. Lalu, codingan yang ini, kode yang tentang agglomerative clustering. Pada subplot kanan, AX1.scatter, X underscore PCA, saya sama dengan aglo underscore label CMap plasma alpha sama 0,7 S sama dengan 50 berfungsi untuk memplot titik data dengan warna berdasarkan label aglomeratif. C sama dengan aglo underscore labels menggunakan color map plasma merah kuning biru, transparansi 70% dan ukuran 50 pixel. AX2.setX label dan AX2.setY label berfungsi untuk memberi label sumbu dengan presentasi variance PC1 ataupun PC2. AX2 set title F aglomeratif ke optimal K berfungsi untuk memberi judul subplot. AX2.grid true alpha 0,3 berfungsi untuk menambah grid transparan. PLT dan subtitle hasil clustering 2D PCA versus 16 Y sama dengan 1,02 berfungsi untuk memberi judul utama untuk kedua subplot. PLT.title underscore layout berfungsi untuk optimasi spacing. PLT.show berfungsi untuk menampilkan plot perbandingan Kamis dan juga aglomeratif secara berdampingan. Berikut adalah hasil visualisasi clustering dua dimensi PCA, Kamis, dan juga aglomeratif. Yang kelima kita masuk ke evaluasi performa model. Perbandingan matriks evaluasi Silhouette Score. Kode ini membandingkan kualitas kedua model cluster secara numerik dan memberikan rekomendasi. Print X, print tanda kutip sama dengan kali 50 dan format tabel berfungsi untuk menampilkan perbandingan Silhouette Score Kamis dan juga aglomeratif dalam tabel rapi. Printf Silhouette Score kurang dari 20, Kamis underscore Silhouette kurang dari 12 dan 3F, aglo underscore Silhouette kurang dari 15 3F menunjukkan skor numerik, misal 0,423 versus 0,451. Model baik sama dengan Kamis, if Kamis underscore Silhouette lebih besar dari aglo Silhouette S aglomeratif, otomatis menentukan model terbaik berdasarkan skor tertinggi. Print model terbaik berfungsi untuk memberikan rekomendasi. Bagian penjelasan menguraikan arti Silhouette Score. Nilai mendekati 1 berarti cluster terpisah sempurna. 0 berarti batas ambigu. Negatif berarti salah kelompok. Penting untuk unsupervised learning karena tidak memerlukan label crowd truth. Memberikan evaluasi objektif kualitas pemisahan cluster. Berikut adalah hasil running dari kode ini. Di sini disebutkan bahwa model terbaik adalah aglomeratif karena Silhouette Score lebih tinggi. Dataset final dengan cluster labels. Dataset final dengan cluster labels. Kode ini menggabungkan hasil cluster kembali ke dataset asli untuk analisis lebih lanjut.
df_final_df.ilog, df_numeric.index.copy berfungsi untuk membuat salinan dataset lengkap yang sesuai dengan baris yang tersisa setelah pembersihan missing value. df_final comments_cluster comments labels berfungsi untuk menambahkan kolom baru berisi label cluster comments 0, 1, 2 untuk setiap kabupaten atau kota. def_final aglo_cluster sama dengan aglo_labels berfungsi untuk menambahkan label agglomerative clustering. Print dataset final dengan cluster labels dan print df final province comments cluster dan aglo cluster. Head berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dengan nama provinsi dan kedua label cluster, memungkinkan analisis lebih lanjut seperti daerah mana saja di cluster 0 atau perbandingan label antar model. Kode ini menunjukkan dataset final dengan cluster labels, ada provinsi, comments cluster, dan juga aglo cluster. Terakhir kita masuk ke analisis hasil clustering. Analisis hasil clustering terhadap data sosioekonomi Indonesia tahun 2021 menghasilkan 3 kelompok utama pada kedua model. Model kami mengidentifikasi klaster 0, daerah ekonomi maju, yang ditandai kemiskinan rendah 5–8%, GDP regional tinggi, lebih dari 40.000, GPD regional tinggi lebih dari 40.000, harapan hidup lebih dari 72 tahun, pendidikan rata-rata lebih dari 10 tahun, dan pengeluaran per kapita lebih dari 12 juta, mencakup kota-kota metropolitan seperti Jakarta Selatan, Surabaya, dan Bandung. Klaster 1. Daerah menengah berkembang memiliki karakteristik kemiskinan sedang, sekitar 10–15%, GDP 15.000–30.000, harapan hidup 68–71 tahun, meliputi kota satelit seperti Bogor, Semarang, dan Pekanbaru. Klaster 2, daerah terbelakang pedesaan menunjukkan kemiskinan lebih dari 20%, GDP rendah, kurang dari 10.000, dan fasilitas terbatas. Didominasi wilayah terpencil seperti Papua, Pegunungan, NTT, dan Maluku. Sementara itu, agglomerative clustering menghasilkan pembagian yang lebih halus dengan klaster 0, metropolitan ekonomi unggulan, GDP-nya lebih dari 50.000, klaster 1 transisi perkotaan sebagai zona peralihan, dan klaster 2 daerah perbatasan tertinggal, kemiskinannya lebih dari 25%. Perbandingan kedua model menunjukkan agglomerative clustering lebih unggul dengan Silhouette score lebih tinggi 0,45 versus 0,42. Kemampuan membedakan gradasi pembangunan yang kompleks serta validasi visual melalui dendrogram yang mengkonfirmasi 3 klaster alami. Kami cenderung mengelompokkan kasar karena asumsi bentuk klaster spherical yang kurang sesuai dengan distribusi data sosioekonomi Indonesia yang bersifat hierarki. Oleh karena itu, agglomerative clustering direkomendasikan untuk analisis kebijakan regional yang memerlukan pembedaan akurat antara metropolitan, zona transisi, dan wilayah tertinggal. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai laporan ketiga mata kuliah pembelajaran mesin. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.